banyak psikotes abal-abal dan nggak valid. Padahal sebetulnya tidak lolos psikotes itu besar kemungkinannya karena profilnya tidak cocok dengan value yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tidak cocok dengan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Ya. Kembali lagi di podcast Kesehatan Mentalmu loh. Setiap kali saya ngomong judul podcast ini, saya ketawa sendiri karena judul podcastnya sungguh ini ya, sungguh keren gitu, menurut saya keren. Ya, pokoknya menurut saya aja lah. Okay. Dan langsung to the point karena podcast ini ngomongin tentu saja kesehatan mental. Podcast Kesehatan Mental Mulu ini kolaborasi antara saya, Aji Santoso, bersama Rumah Cahaya dan Habib Jafar. Dan kali ini saya akan mengajakmu ngobrolin tentang satu hal yang saya rasa akhir-akhir ini cukup sering dibicarakan oleh netizen. Ya. Meskipun banyak ya yang dibicarain netizen kan banyak ya, tapi ini salah satunya, yaitu adalah tentang psikotes. Sebelum masuk obrolan saya dengan teman saya, kita perlu melihat bahwa ngomongin psikotes ini kan ada sisi orang tua yang kepingin anaknya itu dikasih tes gitu atau psikotesin anaknya. Itu bahasa apa ya? Psikotesin anaknya. Anaknya dites itu karena memang sesuatu yang benar mesti gitu atau justru itu karena ketakutan orang tuanya. Tapi ada juga orang-orang yang kepingin psikotes hanya untuk melihat diriku ini seperti apa gitu. Dan yang lebih parah lagi yang perlu kita obrolin dengan cukup serius adalah sekarang ini banyak psikotes abal-abal dan nggak valid. Untuk itu saya akan ngajak ngobrol teman saya yang mengulik cukup serius mengenai hal ini. Nah, teman saya bernama Linda Masya. Ya. Ya. Ini teman saya ini seorang psikolog, S1-nya lulusan? Atmajaya. Atmajaya, S2? Atmajaya juga. Atmajaya juga. Ya. Apa kabar di siang ini? Kita shoot siang ini ya. Ngantuk? Enggak dong, kan udah ngopi. Udah. Meskipun tadi ngomong katanya kopi nggak terlalu ini. Nggak terlalu signifikan, tapi udah cukup tidur jadi nggak ngantuk. Okay. Kita akan ngomongin psikotes. Dari kopi ke psikotes. Nggak apa-apa ya? Bridging-nya kurang pinter nih hostnya. Ngomongin psikotes, saya langsung masuk ke pertanyaan pertama. Itu bicara tentang sebenarnya psikotes itu perlu nggak sih? Nah, itu kan pertanyaan yang mendasar sebelum kita ngomongin keramaian ya. Psikotes itu perlu nggak sih? Dan kalau perlu, dalam konteks apa? Lalu kita juga perlu tahu kadang juga ada yang ngerasa kayak gini. Ngapain sih psikotes gitu? Zaman dulu kelihatannya nggak perlu deh psikotes gitu, ribet gitu. Ya. Jadi pertanyaan pertama sudah ada dua ini. Sudah ada dua, yaitu psikotes itu perlu atau enggak? Dan yang kedua dalam konteks apa? Oke, sebenarnya kalau psikotes itu perlu atau enggak, perlu atau tidaknya tergantung dari kebutuhan, tujuannya. Tujuannya mau mencapai apa? Misalnya ada yang paling populer lah, tes kesiapan sekolah. Tes kesiapan sekolah. Untuk masuk SD. Gitu. Nggak semua anak butuh tes kesiapan sekolah sebelum masuk SD. Oh, nggak semua anak butuh. Gitu. Ada panduan kesiapan sekolah yang bisa diakses dengan mudah di Google. Banyak yang nggak tahu ini. Banyak yang nggak tahu kan? Ada di Google. Aspek-aspek tumbuh kembang apa yang sudah harus dicapai oleh anak untuk dinyatakan, oh kayaknya anak ini sudah ready nih untuk masuk SD. Ya, itu sebenarnya bisa dicek sendiri sama orang tua. Nah, kalau orang tua merasa kesulitan atau bingung, anaknya saya udah coba pakai screening ini, tapi saya bingung deh, ini sebenarnya iya atau enggak ya, gitu. Atau anak saya kayaknya perilakunya berbeda dari teman-teman yang lain, tapi ragu. Nah, itu barulah tes kesiapan sekolah. Dibutuhkan. Jadi tidak bisa dipukul rata, harus selalu tes. Yes. Tapi itu nanti mungkin kita bahas di belakang bahwa itu adalah lahan bisnis. Oke. Ini yang tidak perlu tapi dijadikan perlu seakan-akan. Bahkan harus ya. Itu karena ternyata ada cuannya di situ. Luar biasa. Nanti kalau ada kalkulator bisa dihitungin. Gitu. Itu yang pertama. Jadi contohnya itu. Terus juga buat orang-orang yang mungkin mau masuk kerja.
Nah, ya. Gitu. Kalau di konteks itu. Di konteks pekerjaan, perusahaan-perusahaan itu biasanya melakukan psikotes. Gitu. Kadang orang kayak, iya saya udah tes ini gugurnya di psikotes gitu. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan membutuhkan karyawan dengan tipikal tertentu. Jadi nggak lolos psikotes itu bukan berarti, aduh aku bodoh, aku nggak capable. Belum tentu. Seperti itu. Padahal sebetulnya tidak lolos psikotes itu besar kemungkinannya karena profilnya tidak cocok dengan value yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tidak cocok dengan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kayak puzzle itu ya. Nggak match gitu ya. Match gitu. Oke, jadi nggak lolos psikotes, ya hanya sebatas nggak cocok aja. Nggak cocok aja. Bukan berarti terus, aku bodoh, aku selamanya gagal. Nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu, karena orang banyak berpikir bahwa psikotes itu adalah tes IQ saja. Nah, iya. Padahal banyak isinya. Ada sikap kerja, ada kalau anak-anak nih ada tes psikotes, tes intelijensi, tapi khusus melihat komponen skolastikal atau yang terkait dengan proses belajar. Bentar, skolastikal itu apa? Ini bahasa. Iya, itu kemampuan psikologi sekali. Oke, kemampuan skolastikal itu sederhananya adalah kemampuan seseorang atau anak dalam proses belajarnya. Jadi ada daya ingat, kemampuan aritmatika, mencerna informasi verbal, non-verbal, pokoknya terkait dengan proses belajar. Jadi nggak bisa pukul rata gitu. Ini aku jadi ingat mata kuliah. Pada masanya itu ya. Metodik tes ya. Dan celakanya ini aku jadi belajar kembali dari kamu karena celakanya waktu itu mata kuliah tes itu aku paling kelihatannya C deh. C ada aku dapat C. Pasti B dong, kalau C kan nggak lulus. Oh iya. Tapi pernah dapat C terus harus ngulang kan gitu. Iya dulu ada banyak tes gitu kan ya. Termasuk tes kecerdasan anak. Ada banyak macamnya psikotes itu dan tergantung tujuannya apa. Terus juga kayak pemilihan jurusan kuliah. Oke. Jadi tadi dari anak, orang tua ke anak, terus kerjaan. Kerja. Sekarang yang kuliah konteksnya. Kuliah itu juga tidak semua anak butuh psikotes untuk tahu dia cocoknya di bidang apa kuliahnya. Nah, kalau tes pemilihan jurusan kuliah itu komponennya ada minat sama bakat. Minat sama bakat. Nah, minat dan bakat itu dua hal yang berbeda. Gitu. Minat itu adalah hal yang si anak ini interest gitu atau tertarik, nyaman beraktivitas di bidang tersebut. Sedangkan bakat ini adalah kemampuan intelijensi dasar yang dia miliki. Ya, potensi terpendamnya gitu. Iya, gitu yang ada di dia gitu. Jadi sebetulnya tes minat bakat itu tujuannya melihat minatnya apa, bakatnya apa. Ini match-nya di mana? Jalan tengahnya. Gitu. Jangan sampai anak ini minatnya di bidang A, ternyata bakatnya di C, nggak match gitu. Dia memaksakan diri kuliah di minat yang dia sukai, tapi dia punya potensi nggak support. Akhirnya dia akan struggle luar biasa. Iya. Gitu. Contohnya diriku aja. Aku sebenarnya interest sekali minat jadi penyanyi. Nyanyi itu aku minat sekali gitu. Contoh ya. Iya. Tapi bakatku kelihatannya nyanyinya mending diem aja deh. Demi menyelamatkan banyak orang ya. Ya gitu ya. Jadi ada perbedaan gitu ya. Jadi kan nggak semua yang kita minati itu harus jadi karir kita. Nggak semua hobi. Tentu sesuai bakat kita ya. Mungkin kayak misalnya nih, Mas Aji mungkin suaranya bagus luar biasa. Waduh, ya. Sangat seandainya ini kan misalnya. Misalnya. Karena kenyataannya jauh dari itu sih. Ya itu nanti aja. Off the record aja itu ya. Seandainya aku suaranya bagus. Seandainya Mas Aji suaranya bagus, seneng banget nyanyi gitu. Tapi once itu menjadi profesi, belum tentu Mas Aji masih enjoy. Iya. Karena bisa jadi apa yang diminati itu cocok untuk jadi hobi, bukan jadi pekerjaan. Oh, dari sisi itu juga bisa dilihat gitu ya. Jadi banyak fungsinya psikotes itu tergantung tujuannya mau melihat apa. Ya. Jadi kalau aku ringkas di pertanyaan pertama adalah psikotes itu sebenarnya tidak harus. Tidak selalu harus. Tergantung konteksnya, tergantung kebutuhannya. Karena tadi kayak orang tua ternyata sebenarnya bisa screening mandiri. Terus untuk pekerjaan tadi juga udah kamu sampaikan, untuk teman-teman yang kuliah, mahasiswa kuliah, memilih karir juga sebenarnya tidak harus seperti itu. Harus.
Hanya saja menjadi konflik atau muncul masalah karena ada sebagian pihak yang melihat ini sebagai lahan bisnis yang terus konteksnya justru mengharuskan ini, ya kan? Oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, supaya lebih kita gali lebih mendalam terkait dengan psikotes ini. Kenapa ya banyak orang tua ini yang pengen buru-buru kayak anaknya itu disikotesin. Disikotesin itu gimana sih? Kata ini kelihatannya kurang disikotesin. Anaknya diikutkan psikotes ya. Kenapa kok anak orang tua itu, ayo anakku harus diikutkan psikotes gitu. Itu kenapa? Ini karena gini, emang orang tuanya itu peduli, sangat-sangat peduli akan anaknya, atau ada sisi kepanikan, atau jangan-jangan karena ya ketakutan aja. FOMO bisa jadi, ya, fear of missing out atau ketakutan. Kok temenku anaknya diikutkan psikotes dan gini dan gitu ya. Atau ada sisi perasaan bersalah juga. Maksudnya perasaan bersalah mungkin kayak zaman dulu dia sebagai orang tua dulu tidak optimal. Iya, tidak optimal, tidak diikutkan psikotes sama orang tuanya, terus sekarang ke anaknya justru kayak kamu harus ikut psikotes gitu. Itu gimana? Ada pengaruh ekspektasi pribadi kah atau banyak? Sebenarnya semua yang Mas Adi sebutin tadi tuh saya temukan di lapangan, plus tambah satu lagi. Apa? Saingan nilai IQ. Bentar, ini 3 kata lucu ini. 3 kata lucu. Skor IQ. 3 kata lucu. Saingan skor IQ. Itu terjadi? Terjadi. Di ranah orang tua? Iya, di ranah persekolahan itu orang tuanya luar biasa loh, dinamisnya dibanding anaknya ya. Iya, jadi kompetisi ya, saingan skor IQ. Yes, itu terjadi. Gitu. Jadi kalau misalkan orang tua ini pada umumnya ya, biasanya yang kita mulai dari jenjang kecil nih, yang bahkan mau ada sekolah yang mau masuk TK, ada psikotesnya. Nah, kaget kan? TK? Ada. Banyak. TK, maksudnya usia berapa? Mau masuk TK itu kan berarti baru mau, mungkin sekitar umur 4 tahun lah anaknya. Itu udah ada psikotesnya? Ada psikotesnya. Dalam tanda petik ya? Psikotes ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat. Di labelnya adalah tes minat bakat. Di labelnya? Di labelnya adalah psikotes tes minat bakat. Padahal, minat bakat itu baru bisa dites nanti pada saat udah remaja. Karena sekitar 14-15 tahun. Karena kan kita baru bisa menentukan saya nyaman beraktivitas di bidang mekanika dan punya ketahanan untuk fokus mengulik. Itu kan di usia-usia remaja setelah kita terpapar berbagai hal. Gitu. Umur 4 tahun itu bahkan makan sendiri aja mungkin belum lancar. Gitu. Ada yang toilet trainingnya belum selesai. Mau tes minat bakat. Kira-kira masuk akal nggak? Ya, itu satu. Kedua, kalau mau masuk TK, itu ranahnya masih aspek evaluasi tumbuh kembang sebenarnya. Evaluasi tumbuh kembang? Yes, gitu. Dan bentuknya bukan tes. Kalau tes tuh kan si subjeknya melakukan sesuatu, kemudian di scoring, gitu kan. Diinterpretasikan nilainya ini berdasarkan norma, berdasarkan standarnya. Gitu. Sedangkan kalau di tumbuh kembang, itu kita acuannya pakai capaian tumbuh kembang. Seperti gitu. apa itu berarti? Observasi berarti? Yes, bentuknya adalah observasi. Harusnya. Gitu. Jadi kalau misalkan di situ psikotes yang benar untuk masuk TK adalah anaknya diobservasi. Jalannya bisa lurus nggak? Seimbang nggak? Kalau zaman dulu mungkin Mas Aji masih ingat, udah bisa pegang kuping apa belum? Oh iya. Di iklan-iklan itu juga ada gitu ya? Gitu. Oh iya. Nah, jadi yang dicek kalau mau masuk TK sebetulnya adalah capaian tumbuh kembangnya. Manfaatnya apa? Supaya nanti sekolah bisa tahu sekolah mampu nggak memfasilitasi anak ini belajar di TK tersebut. Udah cukup atau belum gitu ya? Maksudnya udah sesuai dengan kebutuhan tadi ya? Karena kan setiap sekolah kan punya keunikannya masing-masing ya, gitu. Cocok nggak anak ini dengan tipikal sekolahnya? TK ya, ini baru bicara TK. Gitu. Terus nanti apakah anak ini punya hambatan? Gitu. Apakah ada indikasi anak ini punya kebutuhan khusus? Kalau ternyata sekolahnya bukan sekolah inklusi, atau sekolah yang bisa memfasilitasi anak-anak kebutuhan khusus tapi membaur ya gitu. Maka kalau anaknya terindikasi berkebutuhan khusus,
harusnya tidak cocok sekolah di situ gitu. Jadi sebenarnya sesuai dengan itu ya needs-nya, kebutuhan bertemu, orang tua kebutuhan dan sekolah, fasilitasnya bertemu. Idealnya seperti itu, tapi nyatanya tidak banyak loh sekolah yang melakukan screening tumbuh kembang untuk masuk TK. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan dari sisi orang tuanya, sebenarnya kompleks ya. Kompleks. Tidak bisa single faktor. Mereka meminta anaknya atau mengikutkan anaknya psikotes itu karena faktornya macam-macam. Bisa simply karena nggak ngerti, nggak tahu bahwa ternyata umur 4 tahun itu apa yang mau dipsikotesin ya gitu. Ya pokoknya ikut aja lah. Ikut aja lah. Keramaian pada kesana ya udah ikut aja. Atau karena diwajibkan sama sekolah, yang mana pihak sekolahnya juga bisa jadi tertipu sebenarnya. Iya, tidak ada gitu. edukasi yang benar mengenai hal itu ya. Karena yang jualan psikotes buat anak usia dini ini, marketingnya luar biasa meyakinkan bagi orang awam. Gitu. Jadi wajar kalau orang tua jadi merasa, ternyata hanya dengan menempelkan sidik jari anak saya, udah langsung dapat sudah dapat tuh anak saya ada tipikal punya kepribadian gini, nanti cocoknya karirnya ini di masa yang akan datang. Iya, dia kecenderungannya begini. Wah, lengkap lah berhalaman-halaman. Iya, itu kayak menawarkan kepastian kan. Yes. Dan itu sangat membuat orang kepingin kan kepastian itu. Gitu. Terus orang belum tua, tentu itu benar juga gitu kan. Lalu orang tua juga jadinya kayak, saya jadi tahu nih cara mengasuh anak saya gitu. Padahal isinya itu general. Semua anak juga gitu. Jadi tadi banyak faktor yang membuat orang tua mengikutkan anaknya buat psikotes, termasuk FOMO atau ikut karena tidak tahu. Ada juga yang karena ketakutan ingin memastikan, ya kan, dan macam-macam. Tapi kalau ke tes minat bakat tadi, aku kepengen mengulang lagi, menekankan lagi. Sebenarnya tes minat bakat yang tepat itu umur berapa? Sekitar 14-15 tahun. Oke, dengan alasan? Dengan alasan di usia itu secara, kita nggak usah bahas secara neurologis ya gitu. Pokoknya intinya adalah secara tumbuh kembang, anak ini sudah mampu menilai dirinya sendiri, apakah saya nyaman untuk bertahan, karena kan semua bidang tuh susah ya sebenarnya gitu kan. Bidang mekanika susah, bidang accounting susah, semua bidang sebenarnya susah. Bidang seni juga susah gitu. Pertanyaannya adalah kita mampu bertahan susah di bagian mana? Bagian mana? Gitu. Berarti apakah bisa aku asumsikan sebelum usia segitu nggak bisa sebenarnya untuk tes minat bakat? Enggak, karena satu by teori nggak bisa. Jadi kalau ada yang menawarkan tes minat bakat sebelum usia segitu, silahkan dipertanyakan. Oke. Tapi justru gini, pertanyaan berikutnya, kenapa sekarang itu untuk masuk TK banyak sekolah yang menyertakan gitu, bahkan mewajibkan mewajibkan tes minat bakat sebagai bagian dari seleksi masuk. Seleksi masuk TK-nya itu. Yang pastinya adalah dari sisi mananya dulu? Yang pertama pastinya adalah pihak sekolahnya tidak tahu bahwa tes ini bohongan. Apakah masih ada sekolah yang begitu? Banyak, Mas. Banyak banget. Why? Kenapa? Maksudnya itu lembaga pendidikan. Iya, tapi kan gini, orang yang memasarkan tes-tes yang tidak kredibel ini cukup gencar. Sangat gencar, dan mereka tuh menggunakan istilah-istilah psikologis yang fantastik dan bombastis gitu ya, yang membuat orang tua melihat itu keren. Pihak sekolah juga, karena kan di sekolah itu tidak semua punya psikolog. Tidak semua sekolah punya psikolog gitu. Jadi tentunya guru-guru di sekolah juga tidak belajar tentang psikotes. Jadi literasi psikologi nggak menjangkau sampai ke situ ya. Gitu. Jadi peran insan psikologi di Indonesia nih harapannya bisa menjangkau ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi bahwa untuk TK tuh tesnya tuh ini loh, SD tuh ini loh. SD kelas segini tuh tesnya ini. Sesuai usianya juga kan. Usia segini baru bisa dites. Kalau sebelum usia segini bisa dan tesnya apa gitu. Jadi bertemunya antara literasi psikologi atau pengetahuan psikologi yang kurang, pihak sekolah yang kurang, orang tua yang orang tua yang serba ketakutan ingin memastikan masa depan anak,
terbelilah itu oleh para pedagang ini. Plus marketing yang gencar, yang cukup lihai untuk meyakinkan pihak sekolah dan orang tua untuk ini loh, dengan ini anakmu masa depannya sudah pasti gitu ya. Iya, betul. Oke. Tadi cukup ini ya. Ini adalah tidak bisa hal yang sederhana gitu. Iya, ini sangat kompleks, sangat kompleks dan beberapa pihak yang banyak pihak kompleks dan ini masif se-Indonesia loh. Iya ya, aku nggak menyangka ternyata masih banyak sekolah yang begitu ya. Ya. Apalagi sekarang di zaman yang semuanya kan bisa diakses online gitu, Linda, ya kan? Bisa diakses online dan justru mungkin dari sisi sekolah sama orang tua, jadi di sisi orang awam ya, gimana cara bedain mana psikotes yang memang valid sama valid secara ilmiah, valid secara ilmiah, valid secara ilmu psikologi, dengan mana tes yang nggak valid atau bisa dikatakan istilahnya tes yang abal-abal. Bagaimana kita bisa presisi membedakan itu? Oke, yang pertama adalah apakah tes tersebut kan psikotes pasti ada laporannya ya. Oke. Nah, apakah yang bertanggung jawab atas laporan tersebut psikolog atau bukan? Itu pertanyaan pertama yang perlu diajukan. Itu pertama, gitu ya, yang pertama, gitu. Nah, tapi ternyata itu saja tidak cukup. Karena ada sebagian dari rekan-rekan sejawat saya dan Mas Aji yang memilih jalur yang berbeda dalam mencari nafkah, gitu ya. Jadi selain bahwa dia harus yang tantangan adalah psikolog, kemudian apakah pelaksanaan tesnya itu sebanding dengan hasil yang keluar? Maksudnya gimana? Gini, kalau yang dites itu laporannya itu bisa menampilkan 10 komponen psikologis kurang lebih, maka harusnya yang diteskan itu juga mencakup aktivitas untuk bisa mengukur 10 aspek ini. Gitu. Semakin panjang laporan, kalau di psikotes itu ada psikogramnya ya, yang ada ini cukup, kurang, tinggi atau ada angkanya. Semakin banyak itu tabelnya, komponen yang terungkap, maka harusnya tesnya semakin panjang. Semakin lama durasinya. Karena berarti semakin banyak yang diteskan. Iya, karena manusia nggak sesimpel itu. Manusia itu begitu kompleks. Gitu. Sehingga proses tesnya pun juga pasti semakin panjang. Jadi kalau ada tes yang proses tesnya sangat-sangat singkat, langsung aja ya, cuma disuruh gambar balon. Emang ada? Ada, yang tanda tangan psikolog. Iya. Cuma suruh gambar balon. Suruh gambar balon. Balon, kenapa balon? Maksudnya balon itu sesuatu yang cuma bulat gitu aja. Ya biar ada aktivitas saja. Dan itu aku menyaksikan sendiri, karena anakku yang menjadi korbannya. Jadi menggambar balon, lalu terungkaplah. 2 halaman. Banyak komponen. Ya, buat teman-teman yang mau lihat seperti apa, ada di Instagram saya. Oh iya? Iya. Pokoknya laporan-laporan psikotes bodong itu aku publish. Oke. Gitu. Jadi terus selain balon, cuma disuruh gambar balon, laporannya 2 halaman. Terus ada yang cuma menempelkan sidik jari. Sidik jari, ya. Ini yang cukup. Ini yang fenomenal rame, ya. Rame dibicarakan. Itu juga. Cuma sidik jari aja bisa terungkap. Misteri masa depan. Misteri masa depan itu udah kayak nujung sih sebenarnya ya. Gitu. Terus? Kayak yang sekarang karena era teknologi ya, tes sidik jari ini sangat masif dan gampang banget kebeli sama masyarakat. Dengan alibi bahwa iya, karena sidik jari setiap manusia itu berbeda-beda. Satu itu, terus itu udah bawaan lahir gitu. Terus konsep yang mereka jadikan kuncian adalah ada dalam komponen psikologis manusia ada fenotip dan genotip. Gimana itu? Gitu. Jadi ada yang memang faktor bawaan, ada yang faktor lingkungan. Nature dan nurture kalau kita belajarnya seperti itu. Which is nature dan nurture itu benar. Tapi nature-nya pun tidak bisa diukur dari sidik jari. Iya, benar. Sampai detik ini, hari ini kita syuting ya, belum ada satupun riset di dunia ini yang menyatakan bahwa sidik jari manusia dapat dipakai untuk mengukur si komponen-komponen psikologis manusia. Banyak itu lagi komponennya kan? Yes. Bahkan di India, Asosiasi Psikiatri India itu sudah membuat press release
Karena ternyata si fingerprint test ini di India sempat menjamur. Iya, rame di sana. Rame di sana gitu, seperti di sini. Nah, kemudian responsif lah si asosiasi psikiatrinya ini melihat, oh masyarakat saya pada ketipu nih, gitu kan. Mereka bikin press release bahwa ini adalah, ya bahasa sederhananya ini adalah scam. Gitu. Kita tunggulah nanti di Indonesia ya, semoga segera hadir. Tapi ya itu memang teman-teman yang di dunia psikologi memang perlu ini ya, menyuarakan gitu, supaya kasihan loh masyarakatnya. Supaya ya masyarakat tahu gitu bahwa ini memang di luar ilmu psikologi. Betul. Gitu ya. Dan nggak murah loh Mas Haji. Iya. Ini sebenarnya seingatku ya itu udah cukup lama sebenarnya. Tes sidik jari itu udah cukup lama. Tes yang balon-balon itu juga udah lama. Iya, kalau yang balon aku baru tahu dari kamu, tapi selain sidik jari, tes-tes yang lainnya dan mudah, tapi terus mengungkap banyak hal itu juga udah lama. Ya, mungkin mulai sekarang saatnya teman-teman psikologi lebih bersuara. Iya, lebih bersuara membicarakan hal ini gitu, membahas hal ini gitu, karena kan buat kebaikan bersama juga. Betul. Gitu. Iya. Tadi berarti ada sisi orang tuanya, sekolahnya, lalu dari sisi memang orang yang menjual itu bisnisnya. Kalau tadi yang kamu sampaikan ini tadi membedakannya itu tadi dua poin. Adakah psikolognya yang profesional, psikolog atau mungkin psikiater? Psikiater jarang ada tapi lebih ke psikolog yang bertanggung jawab atas tes itu. Yang kedua adalah prosesnya sama hasilnya ini kita perlu lihat. Jangan sampai prosesnya sangat singkat tapi komponen yang terungkap sangat banyak. Ada lagi nggak yang mungkin bisa jadi acuan membedakan? Itu yang paling dasar. Paling dasar itu. Paling dasar. Jadi Bapak Ibu kalau anaknya psikotes, jangan ditinggal. Gitu. Emang pada ninggal? Iya kan banyak yang datang terus ditinggal aja gitu. Jadi memang meskipun orang tua tidak berada di ruangan yang sama dengan anaknya, karena anaknya biasanya dengan testernya kan. Tapi minimal orang tua itu harus dan berhak untuk tahu. Untuk tahu prosesnya gimana. Prosesnya gimana. Gitu. Jadi kalau dibilang, nggak boleh lihat, nah itu juga perlu dipertanyakan. Kenapa nggak boleh? Anak-anak gue kok, gitu. Ada juga yang otak kanan dulu. Nah itu sama. Ya, otak kanan, otak aktivasi kiri. Otak kanan, ya gitu. Itu kan juga perlu dipertanyakan juga. Iya. Gitu. Iya. Sama itu ya, kalau di laporan tercantum dia dominan otak kanan atau otak kiri gitu. Itu juga teori yang sudah terbantahkan. Tapi kita juga bisa memahami dari sisi orang tua. Kadang kan ketakutannya begitu besar, ingin memastikan anaknya seperti apa. Dalam hal ini adalah memastikan masa depan anak. Ingin memberikan yang terbaik sebenarnya. Itu sangat besar, sehingga justru rentan dimanfaatkan dan pertimbangan atau mempertimbangkan ini dan itunya lebih teliti, lebih berpikir kritis. Itu kadang tidak dilakukan oleh orang tua. Betul. Benar seperti itu. Betul banget. Ya. Karena saking ingin memberikan yang terbaik buat anaknya, gitu. Jadi apapun yang terlihat, oh kayaknya ini bisa banyak membantu nih buat saya mengasuh anak saya. Orang tua tuh pasti akan beli, Mas. Produk-produk yang paling gampang dijual adalah produk anak. Termasuk psikotes. Iya. Seperti halnya kalau di relasi, mungkin ada sebagian orang yang sangat takut jomblo sendirian, ya kan? Sehingga ketika sangat takutnya begitu besar, ketika ditawarin sedikit saja, ini loh ada metode, teknik, atau mungkin apa yang bisa bikin kamu punya pasangan, itu kayak ya oke aja. Langsung gas gitu ya. Langsung gas, meskipun itu mungkin juga scam gitu. Iya, betul. Ya, jadi hati-hati dengan ketakutan kita masing-masing, karena bisa jadi kita dimanfaatkan ya, rentan atau rawan dimanfaatkan. Dan kalau masuk ke pertanyaan terakhir, kenapa banyak orang bisa tertipu sama psikotes abal-abal ini? Ini aku kepingin lebih tahu dari kamu secara psikologis. Mungkin kamu bisa menyampaikan ada teori psikologi apa atau apa yang menjawab ini. Kenapa banyak orang bisa tertipu sama psikotes yang abal-abal ini? Apakah ini karena kurang edukasi? Tadi kamu sudah elaborasi sebenarnya, atau karena ada faktor psikologis lain? Ya, suka banget sama hal-hal yang baru tren aja, gitu. Tren instan dan hasilnya kan enak dibaca gitu. Apakah hasil dari ini, hasil dari yang baru tren ini,
itu lebih enak dibaca dibandingkan hasil psikotes yang beneran. Gini, kalau hasil psikotes yang beneran, itu kan memang tesnya ditujukan spesifik. Gimana itu? Mas? Jadi kayak misalnya nih untuk melihat kesiapan sekolah, maka yang akan dibedah secara mendalam di laporan itu adalah komponen-komponen kesiapan sekolah saja. Dan yang mendukung untuk itu. Gitu, karena yang diteskan juga sebatas itu. Gitu. Atau misalnya tesnya hanya mau melihat intelijensi, komponen intelijensi. Maka pembahasannya hanya intelijensi dan sikap kerja, gitu. Hanya itu saja, gitu. Sedangkan kalau tes yang abal-abal ini, itu kayak dari A sampai Z semuanya ada. Langsung lengkap gitu. Banget, gitu. Jadi kayak ini meskipun lebih mahal tapi lengkap loh, kan menarik ya. Itu satu. Yang kedua, manusia itu punya kecenderungan seneng kalau dibaca. Dibaca gitu. Kamu adalah orang yang gini-gini kan gitu. Kamu zodiak lah. Ya. Kalau kan pada masanya gitu, sekitar 20 tahun yang lalu itu adalah zodiak kayak bisa banget baca majalah cuma lihat zodiaknya doang gitu kan. Oh iya ini aku banget nih gitu kan. Nah, sekarang si aku banget nih ini berkembang menjadi laporan psikotes. Abal-abal. Gitu. Jadi orang tuh seneng banget kalau misalnya dibaca termasuk orang tua yang anaknya dibacain lewat si psikotes itu. Padahal sama seperti zodiak, laporan psikotes abal-abal ini isinya general. Contoh, anak ini akan bisa belajar lebih optimal ketika dibantu oleh gambar. Anak TK nih umur 4 tahun, laporannya tertulis seperti itu. Pertanyaannya, anak TK mana yang tidak lebih mudah belajar kalau ada gambar? Oh, pakai teknik gitu ya. Jadi kalau orang tua akan rasa, oh iya nih anakku banget gitu. Itu kalau aku dulu kan sempat belajar sulap, magic ya. Dan salah satu genre di sulap adalah mentalism. Di mentalism itu ada yang disebut cold reading. Cold reading itu adalah skill untuk ketika ngobrol sama orang, lalu aku ngomong, orang akan kok tahu ya? Dengan kayak seperti itu. Padahal cold reading sebenarnya itu. Padahal informasi yang disampaikan itu totally general. Gitu. Itulah yang membuat orang rasa, tes itu saya udah coba cocok kok sama saya. Ya pasti cocok memang. Gitu. Jadi ibaratnya nih dari kita punya 10 perilaku yang biasa kita lakukan. Terus di dalam laporan itu terdapat 2 yang sama dengan perilaku kita. Maka kita akan merasa bahwa, oh iya nih gue banget nih. Lupa sama yang 8 gak cocok ini. Gitu. Sedangkan kalau psikotes yang valid, ya itu ya 10 itu. Lebih ini spesifik. Ya, lebih spesifik. Dan seringkali buat orang umum, kok nggak asik ya? Lebih asik, karena lebih dramatik. Lebih dramatik dan lebih, kok cocok banget. Betul. Ya, karena memang seringkali going to detail itu cenderung nggak asik sih. Ya kan lebih beneran spesifik tadi kamu ngomong kalau di psikotes yang valid ya hanya di situ aja yang dites gitu ya. Hasilnya juga di situ aja gitu ya. Oke. Mas Aji pernah dengar tes MMPI kan? Iya. Nah, itu kan tes personality. Benar. Dia hanya melihat personality orang saja dan kecenderungan apakah orang ini punya pola perilaku tertentu dari personality-nya. Itu tesnya berapa jam? Ingat nggak dulu pas S1 kuliah? Udah lupa, udah lama. Itu bisa 3-4 jam loh, Mas. Hanya menggambarkan area itu saja. Gitu. Itu kembali lagi tadi ya, seberapa valid, apakah tes itu valid atau enggak, perlu diperhatikan prosesnya dan komponen yang terbuka, komponen yang terungkap apa. Semakin banyak komponen yang terungkap, maka harusnya tesnya semakin panjang. Tadi sebenarnya itu pertanyaan terakhir, tapi karena ada titipan jadi ya satu lagi pertanyaan boleh ya? Oke. Menurutmu kalau ada orang yang ngerasa dirinya bermasalah, ini secara umum bukan hanya anak-anak. Kata tadi kita ngomongin tentang orang tua dan anak. Tapi kalau orang secara umum, orang yang dewasa gitu, sudah punya hak untuk aku perlu psikotes ya. Orang yang ngerasa dirinya bermasalah lebih baik langsung psikotes atau ngobrol dulu sama psikolog? Sebaiknya ngobrol dulu sama psikolog, karena belum tentu dia butuh psikotes.
gitu. Karena gini, psikotes itu kan balik lagi, macamnya ada banyak banget ya. Iya. Gitu. Jadi untuk yang bisa menentukan kamu tuh sebenarnya butuh tes apa, itu adalah psikolog. Kenapa? Karena psikolog belajar itu memang sekolahnya. Menentukan mana psikotes yang tepat untuk kondisimu ya. Yes, betul. Gitu. Cuma kalau sekarang kan tersebar di online. Tes-tes yang populer itu ya. Itu gimana orang awam? Ya kalau mau buat seru-seruan sih ya nggak apa-apa juga. Sama kita juga nggak apa-apa kan baca zodiak. Iya. Dan bahasa seruan dan itu kan lebih general ya. Iya, lebih general. Iya. Tapi kalau untuk lebih memahami mendalam, ya justru perlu ada pendampingan dari psikolognya. Iya, betul sekali. Oke. Untuk menutup obrolan ini, mungkin kamu ada hal yang ingin kamu sampaikan terkait dengan psikotes ini? Apa ya? Mungkin lebih ke concern aku lebih kepada orang tua ya. Buat para orang tua yang ingin lebih tahu tumbuh kembang anaknya sudah tepat atau belum capaiannya, cocoknya nanti sekolah di sekolah yang seperti apa. Jangan sampai terjebak oleh psikotes bodong ini gitu. Pastikan layanan psikologi yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah layanan psikologi yang tepat, valid, dan profesional. Kalau dari sisi orang tuanya yang melakukan itu karena ketakutan, apa saranmu buat orang tua yang serba ketakutan memastikan masa depan? Nggak apa-apa, datang aja ke psikolog, nanti akan dibantu. Bisa jadi mungkin bukan anaknya butuh psikotes, orang tuanya mungkin butuh konseling gitu. Dan banyak orang tua yang nggak mau mengakui itu ya, seringkali kan denial ya. Betul. Iya. Kayak si Nagu, teman kita, sempat nge-tweet kan dia, ketika ada orang tua dan anak ke psikolog dan meminta anaknya buat konseling ke psikolog, seringkali yang didapatkan si psikolog itu adalah ternyata kliennya jadi 2. Ya, kalau di saya itu 99%, Mas. Bukan anaknya sebenarnya, tapi ditambah orang tuanya, seringkali orang tuanya. Gitu. Dan seringkali orang tuanya tidak mau ikutan. Pengennya lepas tangan. Iya, gitu. Karena berpikir bahwa yang bermasalah itu anaknya. Padahal anak bermasalah, bisa jadi akarnya adalah orang tuanya. Iya. Lalu ada netizen yang komen, nge-reply. kan komen netizen kan kocak-kocak ya. Iya. Bukan hanya 2, tapi 3 gitu. Anaknya, orang tuanya, dan anak kecil di dalam orang tuanya. Mungkin nanti sesi berikutnya kita bisa bahas tentang itu ya. Tapi thank you for being here, Dinda. Terima kasih juga Mas Aji sudah mengundang ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Iya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi hal yang lainnya ya. Oke. Ngobrol kopi kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir obrolan saya dengan Dinda. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan lebih tahu tentang psikotes, membedakan antara psikotes yang valid dan yang tidak valid alias abal-abal. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dah.